Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda maju. Maju. Sobat YKTV, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu spesial dari kalangan muda Jogja yang akan membersamai kita 30 menit ke depan berkaitan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yaitu seleksi atau pemilihan pemuda pelopor Kota Yogyakarta tahun 2026. Sekilas tentang pemuda pelopor adalah segala hal yang berkaitan dengan semangat para pemuda di dalam melakukan terobosan, membuat rintisan jalan, kemudian tentu berkaitan juga potensi para pemuda untuk mengurai segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tentu tujuan akhirnya adalah bahwa apa yang digagas melalui program kegiatan pemilihan pemuda pelopor itu, segala permasalahan yang ada di masyarakat atas 5 bidang kepeloporan, yaitu bidang pendidikan, bidang inovasi teknologi, sumber daya alam lingkungan pariwisata, bidang pangan, maupun bidang seni budaya, itu nanti terurai dan permasalahan itu dapat diselesaikan setidaknya melalui gagasan-gagasan para pemuda yang mengikuti proses seleksi pemilihan pemuda pelopor di Kota Yogyakarta. Nah, pemuda pelopor sendiri di Kota Yogyakarta telah terpilih sejak tahun 2020, ulangi, 2022 kita mulai setelah pasca COVID-19, namun di tahun-tahun sebelumnya juga kita laksanakan. Tentu kegiatan ini bagian dari komitmen pemerintah Indonesia melalui Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, di dalam mengembangkan semua potensi berkaitan dalam koridor besar yang namanya pembangunan pemuda di Indonesia. Sobat YKTV, di sebelah kanan saya persis ada Mbak Halaidu Nungki atau Mbak Nungki, pemuda pelopor Kota Yogyakarta, yang dulu mengikuti seleksi pemuda pelopor di tahun 2012. 2012. Namun kala itu pemuda pelopor di tahun 2012 ini fokus yang diikuti Mbak Nungki adalah di kewirausahaan. Kemudian di sebelah kanannya Mbak Nungki ada Mas Muhammad Helmi Rahman atau Mas Helmi, ya, pemuda pelopor Kota Yogyakarta juga yang berkompetisi ketika itu di tahun 2013. Ya, 2012 dan 2013 dari keterwakilan ini. Dan kenapa akhirnya Mas Helmi dan Mbak Nungki saat ini bergabung? Tentu kami ingin dan pengen tahu, karena pelaku sejarahnya ada, bagaimana dinamika seleksi pemilihan pemuda pelopor di Kota Yogyakarta dilaksanakan sebelum COVID. Kemudian di tahun 2021 sampai sekarang, Mas Helmi dan Mbak Nungki ini juga bagian dari juri yang nanti akan menilai secara langsung para pemuda Kota Yogyakarta, putra dan putri yang mengikuti proses seleksi. Nah, kita berbicara tentang pemuda Indonesia. Sekali lagi, pemuda Indonesia menghadapi tantangan ke depan bahwa merekalah yang nanti akan mengemban, memegang, dan meneruskan estafet pembangunan di semua bidang pembangunan di Indonesia. Dan pemuda pelopor ini sebenarnya bagian dari upaya untuk menyiapkan para pemuda-pemuda yang akan siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan estafet pembangunan untuk tahun-tahun yang akan datang dan generasi yang akan datang. Nah, langsung kita berdialog, ngobrol dengan Mbak Nungki dan Mas Helmi tentang bagaimana seleksi pemuda pelopor tahun 2026. Karena sekali lagi, beliau-beliau inilah yang duduk di Dewan Juri, dan boleh dong diceritakan bagaimana dulu mengikuti proses seleksi pemuda pelopor
dan sekarang bagaimana mengawal proses seleksi itu. Monggo silahkan Mbak Nuki dulu atau Mas Helmi? Mbak Nunggi dulu. Mbak Nuki dulu. Oke, lady first, Mbak Nuki akan menyampaikan informasi tentang pemuda pelopor Kota Yogyakarta tahun 2026. Silahkan Mbak Nuki. Oke, siap Pak Mugi. Selamat siang Sobat YK, halo. Ya, nama saya Nugi, saya pemuda pelopor tahun 2012 di bidang kewirausahaan. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan Pak, jadi untuk teknis pendaftaran pemuda pelopor di tahun 2026 ini tidak jauh beda dengan dulu yang saya ikuti Pak. Oh Oke, iya. jadi sama, mulai dari pengisian berkas, nanti ada link ya, linknya itu adalah bit.ly garis miring PPKY 26, PPKY dengan huruf kapital semua. Nah, nanti setelah mengisi link, nanti ada berkas yang harus diisi, Pak. Nah, itu sama seperti yang apa yang saya lakukan dulu. Berkas itu diisi dan berkasnya itu sangat simpel. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti berkasnya belibet atau apa, itu nggak perlu khawatir. Sangat simpel, dan nanti ketika berkas sudah diisi, kemudian nanti ada hari di mana nanti kita infokan bahwa kita membutuhkan validasi gitu ya Pak ya, validasi di kelurahan atau kementerian setempat. Nah, itu berupa cap dan stempel dari kelurahan atau kementerian. Nah, kemudian di situ nanti ada lagi seperti presentasi. Ya. Nah, kayak presentasi, jadi menunjukkan kita itu udah pelopor ngapain sih gitu, Iya. di bidang apa Iya. gitu. Nah, setelah presentasi nanti untuk menentukan juaranya, tadi ini ya Pak ya, tadi ada 5 bidang. Iya. Nah, 5 bidang ini nanti masing-masing ada 3 juara. Ya, nanti tadi yang sudah disebutkan ada bidang pangan, pendidikan, inovasi teknologi, seni budaya, dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Nantinya ini masing-masing 3 juara. Nah, untuk menentukan 3 juara ini, antara 1, 2, atau 3, itu nanti kita ada fact finding. Fact finding berarti tinjauan lapangan Iya, langsung. betul. Oke, Bapak. Jadi tinjauan langsung untuk melihat ini real apa ora sih, nah Ya, gitu. ya. Kemudian seperti apa nanti bentuk kepeloporannya. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, pemirsa Sobat YKTV, sekilas Mbak Nungki sudah mengilustrasikan bagaimana sih proses seleksi pemuda pelopor dan apa sih yang dulu dilakukan, ternyata hampir sama. Tapi satu catatan penting ya Mbak Nungki, Mas Helmi, dari kepeloporan itu sekali lagi semangatnya dibangun dari semangat memberikan dampak dan bermanfaat bagi masyarakat atas 5 bidang yang mereka ajukan sebagai proposal mengikuti seleksi pemuda pelopor Kota Yogyakarta. Nah, ini ada satu hal yang menarik untuk menggarisbawahi sekaligus menyemangati para sahabat muda putra-putri yang ada di Jogja. Kompetisi adalah bagian komitmen kita ketika kita ingin meningkatkan kualitas diri sekaligus mengasah kemampuan diri. Pemuda pelopor, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan Mbak Nungki, itu bagian dari mengasah. Change and challenge. Ketika pemerintah Kota Yogyakarta membuat program seleksi pemilihan pemuda pelopor dan itu ternyata ada hadiahnya, itu bagian dari mengambil chance, kesempatan. Tapi ketika seperti yang disampaikan Mbak Nungki, proposal yang diajukan sebagai persyaratan mengikuti seleksi pemuda pelopor itu harus diuji, itu bagian dari challenge. Berani nggak sih kalian mengambil tantangan atas proposal yang diajukan? Tapi dari kesemuanya itu setelah dilalui ada hadiahnya ya Mbak Nungki, Mas Helmi. Nah, ada hadiahnya nih, ada hadiahnya uang tunai. Nah, uang tunai itu tentu bisa dimaknai sebagai apresiasi, iya, tapi juga bisa dimaknai bahwa uang itu bisa digunakan untuk keberlanjutan kepeloporan. Betul Mas Helmi? Nah, Mas Helmi ini, Mbak Nungki juga ketika mengikuti seleksi pemuda pelopor itu di bidang kewirausahaan, berarti bisa nggak diceritakan apakah betul nih uang hadiah itu berkelanjutan sampai dengan saat ini? Dan meskipun saya yakin ada komitmen besar di sana dan Mbak Nungki
dan Mas Helmi memberi dampak yang baik bagi masyarakat sekitar tempat tinggal. Oh iya, jangan lupa, Mbak Nuki ini tinggalnya di Kemantren Kota Gede. Mas Helmi tinggalnya di Kemantren Umbul Harjo. Ya, anak-anak asli ABA ini ya. Ya, ya. Silakan komentarnya Mas Helmi. Oke, ini menarik Bapak, apa yang pemuda pelopor itu sebagai pengalaman kami sebagai pijakan awal untuk berkompetisi. Iya. Karena ya dulu ketika masih muda, sekarang pun juga tetap muda ya Pak. Tetap Eh, Keberlanjutannya dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program kami itu sangat-sangat berdampak dan memberikan mindset pola pikir yang sebagai pondasi awal kita dalam mengembangkan usaha waktu itu. Ya mungkin kalau saya pribadi kebetulan tidak dianugerahi keberlimpahan dalam rezeki keluarga kami waktu itu di tahun 2012-13, bahkan ibu saya tunanetra dari saya kelas SD, bapak saya stroke 2009 akhir, kemudian itu yang membuat saya pribadi ya harus bekerja keras untuk iben piye caranya tetap nang Jogja tapi tetap bisa menghidupi dan bahkan mandiri, seperti mandiri bahkan menghidupi. Nah, kemudian muncullah waktu itu saya aktif juga di Karang Taruna dan organisasi sebagainya. Kemudian membaca beberapa profiling itu muncul ada kompetisi namanya Pemuda Pelopor seperti itu, memenangkan dari waktu itu saya melihatnya Mbak Tata Gandhi tahun 2009 yang beliau juga ternyata juara nasional di bidang pendidikannya, dan Karang Tarunanya pun juara nasional, peringkat 1 nasional untuk Karang Tarunanya di wilayah Ngupasan. Nah, ini menjadi sangat menarik waktu itu. Ini lomba opo aslinya waktu tahun 2013, dan tetapi saya sendiri tidak memiliki tidak membayangkan kejuaraannya itu seperti apa, apakah ini battle one by one ataupun presentasi, dan ini menjadi suatu pengalaman yang unik yang akhirnya dari awal ketika mengikuti Pemuda Pelopor di tahun 2013 itu saya pribadi hanya memiliki 6 gerobak angkringan, itu pun diperoleh dari ngumpul ke duit ketika waktu kuliah dapat beasiswa, kemudian magang untuk duit benar-benar saya tabung, terus kemudian ngomong sama ibu saya, kita nggawe gerobak angkringan biar saya tetap di Jogja ngabdi berbakti sama ibu dan bapak saya yang kondisinya seperti itu. Nah, dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang kita berkembang mencapai 108 angkringan. 108 angkringan ya, dari yang awalnya waktu Pemuda Pelopor di bidang korasan itu hanya kita memiliki 6, dan benar-benar mindset lomba kompetisi itu apa, bendingnya seperti apa, itu yang membuat fondasi awal bagi kami, dan alhamdulillah itu pun juga kita diapresiasi hingga nasional dengan Badan Pancasila waktu itu, BPIP waktu itu masih dipimpin oleh Profesor Mahfud MD, dan diberikan penghargaannya di Jogja waktu itu didampingi oleh Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita memperoleh penghargaan sebagai salah satu insan inspiratif Pancasila. Jadi ada 3 yang memperoleh dari 100 kandidat yang ada. Salah satunya adalah Bapak Wali Kota kita sekarang ini, Pak Astawardoyo. Iya, kemudian yang kedua itu pengelola Mangunan, saya lupa Raden siapa. Kemudian yang ketiga ya Cah Nom yang di depan ini, karena kita memberdayakan warga masyarakat melalui angkringan seperti itu, sehingga ya alhamdulillah apresiasinya mungkin memang bukan juara 1 Pemuda Pelopor nasional. Waktu itu mungkin belum beruntung sampai ke nasional itu, tapi bertumbuhnya itu pijakan awal fondasinya melalui
pemilihan pemuda pelopor Kota Yogyakarta. Luar biasa, luar biasa. Sobat YKTV, khususnya teman-teman muda Jogja, Mas Helmi sudah menceritakan nih tentang bagaimana kiprahnya di Pemuda Pelopor, tapi satu hal yang harus digarisbawahi dan menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana Mas Helmi ini sudah doing something, melakukan sesuatu untuk merubah dirinya, melakukan sesuatu yang itu bagian dharma bakti untuk keluarganya, tapi juga akhirnya dalam perkembangannya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Menarik sekali tadi dari ilustrasi yang disampaikan, cerita yang disampaikan Mas Helmi, bagaimana apa yang dia lakukan mendapat apresiasi dari BPIP, dan ternyata salah satu juga yang menerima penghargaan adalah Bapak Wali Kota kita. Ini senyampang banget dengan program beliau berkaitan dengan penumbuhan wirausaha baru, wirausaha muda baru. Nah, tentu ini bagian dari komitmen beliau ketika relatif lebih muda begitu ya, beliau saat itu menerima penghargaan, dan waktu itu juga Mas Helmi dalam forum yang sama menerima penghargaan dari BPIB, menjadi penyemangat mestinya bagi generasi muda sekarang, teman-teman muda Jogja, Sobat YKTV, untuk apa yang sudah kalian lakukan, seperti yang sudah dilakukan Mas Helmi, Mbak Nungki, ternyata itu berkelanjutan dan harapannya sekali lagi berdampak, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tadi Mas Helmi sudah cerita nih bagaimana awal mula kiprahnya di Pemuda Pelopor, mengikuti seleksi Pemuda Pelopor di tahun 2012. Nah, sekarang ngulik nih sedikit lagi nih supaya teman-teman pemirsa Sobat YKTV, usia muda digunakan untuk ikut kompetisi, bagian dari mengukur, sekali lagi mengukur kemampuan diri, tapi juga berani untuk mengikuti kompetisi. Itu bagian dari melatih diri kalian untuk kedepannya makin meningkat, ada keberlanjutannya. Nah, Mas Helmi, dampaknya nih, kalau tadi cerita tentang gerobak 6 itu tadi kan, kalau kita memperhatikan angkringan itu kan ada banyak menu nih. Apakah waktu itu Mas Helmi juga memasak terlebih dahulu, menyiapkan menu itu dulu, atau bagaimana? Ataukah sudah bekerja sama sejak awal memberdayakan masyarakat sekitar? Oke, ceritanya panjang Bapak, kalau mau Iya. diceritakan nanti nggak cukup. Nggak cukup waktu ya, berarti nanti harus ada sesi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, Tapi sekilas aja, oke, sekilas. Sekilas sebenarnya suatu pelajaran berharga. Waktu itu buka pertama kali, kita sudah janjian dengan supplier dan lain-lain, tapi ternyata nggak datang. Nggak datang, berarti gerobaknya kosong. Iya, cuma jualan minuman. Oh iya. Nah, itu sing akhirnya saya berkeliling muteri satu kampung saya. Iki ibu-ibu sopo sing iso masak menu-menu angkringan. Iya. Dan ternyata dari 13 rumah, 13 ibu-ibu yang kita kunjungi, itu hanya satu yang Bersedia. mau bersedia. Itu pun alasannya mesake, Oh. karena dulu pernah gendong saya waktu Oh. bayi, kemudian ini kok diuji wes ibu saya tunanetra dan lain-lain, beliau menceritakan itu, wah ini memang gawe angkringan mosok aku wangi ya. Iya. Padahal ya saya berpikirnya waktu itu benar-benar pure bisnis, tapi beliau luar biasa membantu. Dari awalnya hanya satu ibu-ibu tadi, akhirnya kita sekarang bisa memberdayakan hampir 148 keluarga. 148 Iya. keluarga, berarti 148 keluarga bukan 148 menu ya? Karena angkringan kami yang punya 108 angkringan. Oh, Iya, jadi artinya ada pendelegasian. betul, Iya. jadi yang bisa diberdayakan itu tidak hanya secara lapangan kerja, Iya. beliau-beliau itu berjaga di angkringan tidak, tetapi juga salah satunya supplier menu, baik itu nasinya, baik itu gorengan nih, baik itu keletik-keletikan kayak gitu. Artinya ya itu yang menjadi pemberdayaan masyarakat bagi kami yang membuat usaha kami bertahan
Itu mulai dari awalnya kita memiliki 6, dari awal berkompetisi pemuda pelopor hingga sekarang kita memiliki 108 angkringan. 108 angkringan. Oke. Jogja terbuat dari rindu, angkringan, dan pulang. Bagiannya ada di Mas Helmi. Tapi Jogja juga identitas sebagai kota batik dunia. Tahukah teman-teman, Sobat YK TV, Mbak Nungki adalah generasi muda yang meneruskan tradisi tentang batik di Jogja, dan Mbak Nungki pula tentu semakin memperkuat citra Jogja sebagai kota batik dunia. Karena sampai dengan saat ini, sejak kepeloporannya Mbak Nungki tahun 2012, masih konsisten meneruskan usaha batik. Meskipun tidak bisa dipungkiri, beliau meneruskan usaha batik dari orang tua beliau, mungkin juga kakek nenek beliau. Tapi satu hal yang harus dipahami, Mbak Nungki tidak semata-mata mewarisi tentang usaha batik, tapi dari tangan Mbak Nungki berubah menjadi batik yang lebih inovatif, baik dari aspek desainnya, tapi juga di aspek pemasaran maupun branding kreatif batik yang sekarang dibawa Mbak Nungki, yang itu bagian dari proposalnya Mbak Nungki ketika mengikuti seleksi pemilihan pemuda pelopor tahun 2012, menang, dan sekarang gantian Mbak Nungki menjadi juri. Nah, karena juri yang melaksanakan proses seleksi pemilihan pemuda pelopor ini para alumni pemuda pelopor, tentu suasana yang dibangun dalam proses seleksi sampai fact finding ini berbeda ketika Mbak Nungki dan Mas Helmi di belasan tahun yang lalu itu mengikuti seleksi. Nah, tentu itu menjadi formulasi dari Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta tahun 2026 nanti dilaksanakan oleh salah duanya ini, ada Mbak Nungki dan Mas Helmi. Di samping ada tim panitia atau juri yang lain. Tapi sekali lagi, ini benar ya, dari pemuda semua ya, anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda semua. Jadi teman-teman Sobat YK TV yang mau ngikuti seleksi pemilihan pemuda pelopor, nggak usah takut karena besok itu bukan menghadapi juri yang tidak kalian kenal, tapi yang kalian kenal dan merasa akrab karena usia mereka masih muda. Manggilnya besok ketika kalian mengikuti seleksi, nggak usah Pak, nggak usah Bu, tapi Mas dan Mbak, karena ini pemuda, jadi adanya Mas, Mbak, Kak, dan D. Ya. Bener ya gitu ya. Jadi itu. Nah, Mbak Nuki cerita dong tentang formulasi itu, supaya teman-teman semakin semangat nih untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor dan segera daftar bagi yang belum daftar. Ingat ya, sampai tanggal 30 April 2026 ya. Silakan Mbak. Jadi teman-teman Sobat YK, jangan khawatir, jangan takut ya. Jangan khawatir, jangan. Jadi yang pertama itu justru kami lihat dari tentu kepeloporannya. Ya. Kepeloporannya itu lebih ke kebermanfaatan di sekitar kalian, atau mungkin kebermanfaatan untuk bahkan lebih jauh lagi. Nah, itu juga boleh gitu nggih. Iya. Kepeloporan. Kemudian ada juga yang namanya leadership. Kepemimpinan. Nggih, kepemimpinan. Itu juga dari cara teman-teman mendaftar, berani. Itu sudah poin utama nih, kepemimpinan, Pak. Iya. Itu. Kemudian apalagi, teman-teman mungkin kalau misalnya bingung Pak, nanti kan ada 5 bidang nih. Ya. Nah, ketika nanti teman-teman bingung, mungkin beririsan nih, bidang saya kayaknya di pariwisata, tapi juga kayaknya mirip-mirip di pendidikan. Iya. Nah, kemudian teman-teman bingung nih Pak. Nah, gimana ya ini ya, saya mau milih bidang yang mana ketika pendaftaran. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi salah satu kontak person yang ada. Iya. Tuh, nah, nanti ini mau disebutkan nggak Pak kontak person? Boleh, harus, biar teman-teman Sobat YK TV tahu. Boleh dicatat ya teman-teman. Ya. Nah, ada 2, yang satu namanya Mbak Amalia, ada di 0821 3791 4227,
Dan satu lagi ada Mbak Elis di 0878 3407 3892, atau kalau zaman now itu mungkin bisa deh dikulik-kulik di Instagramnya Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Instagramnya kemarin apa ya Mas? Agak lupa. Instagramnya Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Nah nanti ini aja ya teman-teman, di Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Nah itu nanti teman-teman bisa tanya aja, ini Mbak, Mas gitu ya, jangan Pak Bu ya. Kakak-kakak ini saya bingung nih, ini saya mau milih yang mana, itu bisa. Boleh, nanti kita akan bantu untuk mengarahkan teman-teman ini di bidang mana. Gitu, oke? Dan mungkin apa ya, jangan tunggu nanti Pak. Jangan tunggu nanti. Iya. Karena kesempatan itu kayak notifikasi HP Pak. Iya. Sekali muncul, di swipe, hilang. Satu lagi, nggak ada remind me later. Oh iya, not remind me later. Oh iya, hilang sudah, berlalu ya. Nah teman-teman, penting ya sekali lagi, ini harus daftar terus dengan proposal begitu, atau cukup daftar dulu minatnya begitu, atau gimana Mbak Nungki Mas Hilmi? Nah, tadi seperti yang sudah kami sampaikan, ada link. Nah, link itu cukup diisi dulu linknya. Diisi dulu. Betul, nanti diisi dulu, kemudian nanti akan kami masukkan dalam grup WA. Kemudian nanti ada proposal yang teman-teman bikin gitu Pak. Nah, kemudian nanti setelah proposal, nanti kita akan infokan lagi di grup WA ini. Nanti stepnya itu ada tadi meminta validasi atau tanda tangan dari kelurahan atau kemana. Oh iya, nah ini penting nih. Kenapa teman-teman nanti juga diminta untuk melampirkan tentang validasi? Konkretnya itu surat keterangan ya, surat keterangan dari Bapak Ibu Lurah yang menyatakan Mas A atau Mbak B mengikuti kompetisi ini, menyatakan bahwa ini memang penduduk Kota Yogyakarta, khususnya di kelurahan setempat, di mana validasi surat keterangan itu diterbitkan oleh Bapak Ibu Lurah. Nah, di menit-menit terakhir nih sebenarnya masih banyak. Tolong deh berikan insight untuk teman-teman pemuda Kota Jogja, Sobat YK TV, yang memang ini nih saya sudah punya kepeloporan, harus segera ikut-ikut. Nah ini apa ini Mas Helmi, Mbak Nungki, untuk menyemangati mereka? Oke, jangan takut untuk mendaftar. Jangan takut untuk mendaftar. Karena itu langkah pertama kita, siapa tahu kesuksesan muncul dari situ. Kemudian tentu kita jangan takut ini masih terlalu raw material, karena suatu mutiara atau berlian yang baik pun juga kita temukannya dengan bongkahan yang masih kasar terlebih dahulu. Baru kemudian ada perlakuan-perlakuan, mau di bending, mau di grinding ataupun apa, sehingga nantinya menjadi suatu berlian, suatu mutiara ataupun suatu batuan yang menarik. Jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu. Mbak Nungki? Jadi kayaknya hampir mirip ya Pak ya. Hampir mirip, ya. Segera daftar, bingung atau apapun kontak kami, ya, mau tadi kontak di Mbak Amalia maupun Mbak Elis, ataupun nanti di Instagramnya Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Kemudian jangan ragu. Nah kalau ragu ya sedikit-sedikit mungkin wajar ya Pak ya, tapi jangan membuat langkah kalian terhenti terus tidak mendaftar. Ya, karena kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang bagi yang berani, entah nanti di bidang ini ataupun nanti di bidang lain, karena dengan Pemuda Pelopor ini teman-teman akan bertemu dengan banyak teman-teman lagi, kemudian dapat insight-insight dari para dewan. Ya, terima kasih Mbak Nungki, Mas Helmi, dan Sobat YK TV. Tiba akhirnya kita di penghujung obrolan kita di YK TV channel. Tentu dengan tematik pemilihan Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta tahun 2026. Masih terbuka segala informasi, konfirmasi berkaitan dengan minat teman-teman untuk mencari informasi ataupun konfirmasi. Silahkan datang ke kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Hayam Buruk nomor 11 Kota Yogyakarta. Lebih tepat lagi nanti menemui kami dan teman-teman panitia di bidang pemuda dan olahraga. Terima kasih atas atensinya, kami tunggu pendaftarannya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pemuda Maju. maju.